Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertama dan kedua kita sudah belajar tentang definisi-definisi ya dan berbagai macam variabel. Sekarang kita mulai akan membahas apa itu kerangka konsep. Apa ya? Jadi kerangka konsep itu apa? Yaitu bagian dalam penelitian menjelaskan hal utama yang diteliti, yang akan diteliti. Variabel, konsep, variabel dan hubungan antar variabelnya atau antar konsepnya itu seperti apa. Bisa dalam bentuk naratif atau bisa dalam bentuk gambar atau grafis ya. Atau kerangka konsep adalah struktur yang dibuat peneliti untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti. Jadi kerangka konsep akan menggambarkan hubungan-hubungan konsep utama selama nanti studi. Mengapa perlu? Ya, karena kerangka konsep itu akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi dan membangun pandangan dunianya tentang fenomena yang akan diselidiki. Fenomena apa gitu ya. Jadi fenomena apa yang kita mau teliti atau kita mau amati. Kemudian menyajikan solusi tegas untuk masalah yang telah didefinisikannya dan menekankan alasan mengapa topik penelitiannya layak dipelajari. Bisa menggambarkan asumsi seorang peneliti, bisa juga menggambarkan kekurangan dan kelebihan suatu teori. Kekurangan dari teori bagaimana? Karena kalau di kerangka konsep itu nanti bisa terlihat nih di sini variabel-variabel apa yang tidak diperhitungkan. Kemudian variabel-variabel apa yang sudah diperhitungkan, apa kelebihan dalam studi itu. Nah, kerangka konsep itu seperti kita mau bangun rumah, kita gambar dulu kerangka rumahnya. Kerangkanya itu seperti apa sih? Ya, ini berupa kerangka rumah. Dengan kita menggambar seperti ini, kita akan tahu gambaran bangunannya akan menjadi seperti apa. Kita akan tahu berapa kayu yang dibutuhkan, kita akan tahu ukurannya, kita akan tahu berapa pondasi yang dibutuhkan, kita akan tahu semen yang dibutuhkan dan sebagainya. Jadi kerangka konsep juga seperti itu, akan menggambarkan studi yang akan kita jalankan itu seperti apa. Apa bedanya kerangka teori dengan kerangka konsep? Nah, kalau kerangka teori itu masih berupa ide umum atau luas untuk studi, kemudian didasarkan pada teori yang memang sudah diuji dan divalidasi oleh peneliti sebelumnya. Namanya sudah jadi teori ya. Jadi kerangka teori ya sudah jadi teori, sudah teruji, sudah banyak yang menguji dan didukung gitu. Kemudian itu masih berupa umum ya, ide umum. Sedangkan kalau konsep sudah lebih spesifik dan sudah dipilih oleh peneliti konsep mana yang mau dijadikan variabel utama studi ya. Jadi kalau kerangka teori itu berdasarkan yang sudah diteliti sebelum-sebelumnya. Kalau kerangka konsep terutama adalah konsep yang kita pilih dari teori itu untuk kita teliti lagi gitu ya. Kemudian kalau teori ini suatu model yang menunjukkan dan menguatkan hasil studi, dikembangkan, dirancang dan sudah diterima dengan baik. Tapi kalau kerangka konsep gimana? Kerangka konsep ya rancangannya belum terbukti ya, belum terbukti karena baru mau dilaksanakan. Jadi memang dirancang untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian. Kemudian kalau kerangka teori dia menawarkan titik fokus pendekatan penelitian yang tidak diketahui pada bidang khusus tertentu. Sedangkan kerangka konsep, kerangka yang menunjukkan secara logis cara penelitian yang akan kita lakukan gimana. Kemudian yang teori ini dapat terdiri dari teori-teori yang saling berhubungan dengan proposisi yang disimpulkan. Kemudian digunakan untuk menguji teori, memprediksi dan mengendalikan situasi dalam konteks penelitian. Kalau kerangka konsep terdiri atas konsep-konsep yang saling dihubungkan untuk menjelaskan kedudukan konsep, menunjukkan cara peneliti menjawab masalah penelitian, serta ditujukan untuk mendukung pengembangan teori yang akan sangat berguna bagi praktisi lapangan. Jadi intinya kalau kerangka teori itu tadi sifatnya umum, kemudian sudah established gitu ya, sudah diuji validitasnya dan sebagainya, sudah banyak yang meneliti, didukung oleh penelitian sebelumnya. Tapi kalau kerangka konsep lebih pilihan peneliti untuk mengambil konsep-konsep dalam teori untuk dijadikan kerangka untuk penelitiannya.
Nah, ini ya, jadi kerangka konsep dari kerangka seperti ini kita akan bisa menjelaskan atau membuat suatu ukuran-ukuran gitu, ukuran-ukuran dan menjelaskan lebih jauh tentang nanti rencana penelitian kita. Itu saja dulu tentang kerangka konsep dan kerangka teori. Kita sudah belajar tentang perbedaannya dan mengapa kerangka konsep itu penting.